Bayangkan suatu hari Anda demam, lalu kemudian dokter meresepkan antibiotik, namun Anda tidak membaik dengan pemakaian antibiotik tersebut. Apakah artinya Anda kebal antibiotik? Lalu kemudian akhir-akhir ini banyak sekali penyakit kritis infeksi yang terjadi di sekitar kita. Penyakit kritis tersebut ternyata juga masalahnya tidak selesai dengan pemberian antibiotik. Lalu akhir-akhir ini juga banyak terjadi bahwa seseorang memberi antibiotik secara bebas di toko online maupun di apotek sekitar, atau juga orang tersebut menggunakan antibiotik tidak sesuai dengan petunjuk dokter, atau menyelesaikan antibiotik lebih cepat. Apakah hal-hal tersebut juga berperan menyebabkan kekebalan terhadap antibiotik? Jadi, kapan sebetulnya kita boleh menggunakan antibiotik dan bagaimana penggunaan antibiotik yang tepat? Saya Dr. Velma Herwanto, spesialis penyakit dalam konsultan penyakit tropik dan infeksi. Yang dimaksud dengan kekebalan terhadap antibiotik adalah apabila kita mengalami infeksi dan infeksi tersebut disebabkan oleh bakteri, lalu kita obati dengan antibiotik, ternyata antibiotik tersebut tidak dapat membunuh bakteri karena ternyata bakteri tersebut sudah tidak sensitif terhadap antibiotik golongan tersebut. Sehingga artinya kita harus menggunakan antibiotik dari golongan lain yang masih sensitif atau tidak kebal terhadap antibiotik pertama. Yang kebal adalah kumannya atau bakterinya. Tubuh kita sendiri tidak. Jadi bakteri ini memintarkan diri, dia bisa mengenal antibiotik terdahulu dan membentuk pertahanan atau perlawanan terhadap antibiotik tersebut. Jadi kuman ini memintarkan diri dalam arti menimbulkan kekebalan terhadap antibiotik banyak caranya. Misalnya dengan cara antibiotik yang mulanya bisa masuk ke tubuh bakteri tersebut, lalu kemudian bakteri ini mengubah tubuhnya sehingga antibiotiknya tidak bisa tembus lagi ke dalam tubuh bakteri. Atau misalnya dengan cara si bakteri ini menghasilkan suatu enzim atau zat racun yang bisa menginaktifkan antibiotik tersebut. Atau bisa juga apabila antibiotik masuk ke dalam tubuh bakteri, biasanya antibiotik ini punya tempat duduk yang spesifik dalam tubuh bakteri tersebut. Namun bakteri ini memintarkan diri dengan cara mengubah tempat duduk tersebut sehingga antibiotik tersebut tidak lagi bisa bekerja pada bakteri tersebut. Tidak semua orang berisiko terinfeksi oleh bakteri yang kebal terhadap antibiotik tersebut. Ada beberapa orang yang lebih berisiko, misalkan orang yang punya penyakit kronik, atau misalkan orang-orang dengan kekebalan tubuh yang turun, misalnya yang menggunakan obat-obatan penurun kekebalan tubuh jangka panjang, atau orang-orang yang sering mengonsumsi antibiotik yang tidak sesuai dengan indikasi, misalkan terlalu pendek atau terlalu lama, atau penggunaan antibiotik yang tidak pada tempatnya. Jadi antibiotik ini sebetulnya diindikasikan atau diperuntukkan untuk orang-orang yang mengalami infeksi bakteri. Yang dimaksud dengan infeksi ini kan masuknya kuman ke dalam tubuh seseorang. Nah, infeksi ini selain oleh bakteri juga bisa disebabkan oleh virus, jamur, atau parasit. Nah, antibiotik ini sebetulnya hanya bekerja untuk bakteri. Jadi hanya orang yang terdiagnosis mengalami infeksi bakteri, bukan infeksi lain. Apabila antibiotik ini digunakan sembarangan, maka yang paling umum bisa terjadi dua hal. Yang pertama adalah seseorang mengalami efek samping dari antibiotik. Secara umum, antibiotik ini memang bisa menyebabkan misalkan peradangan lambung atau reaksi alergi. Atau yang kedua, apabila antibiotik ini digunakan tidak sesuai indikasi, maka sebetulnya di tubuh kita kan ada bakteri-bakteri baik yang kita bilang flora normal. Nah, bakteri-bakteri baik tersebut juga bisa terbunuh oleh antibiotik. Sehingga pada jangka panjang nanti, apabila ternyata kita mengalami infeksi betulan oleh bakteri lain, maka flora normal kita atau bakteri normal di tubuh kita tidak bisa membantu kita untuk melawan bakteri yang menginfeksi tersebut. Nah, kembali ke pengertian tadi bahwa diare itu kan bisa disebabkan oleh infeksi
kuman atau bisa disebutkan juga oleh penyebab yang bukan infeksi. Kalau infeksi sendiri, diare masih bisa disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, atau jamur misalnya. Kalau diare lebih dari 3 hari, baik bakteri, virus, parasit, atau jamur masih bisa menyebabkan diare lebih dari 3 hari. Ada beberapa ciri-ciri diare yang misalnya disebabkan oleh virus, misalnya diarenya sangat berair, atau lebih dari 5 kali sehari. Tentunya diare-diare demikian, walaupun lebih dari 3 hari, tidak perlu memerlukan antibiotik. Ya, jadi kalau batuk atau flu gitu ya, warnanya hijau, kan sering orang bilang, wah pakai antibiotik. Belum tentu, karena kembali lagi, apabila terjadi memang batuk atau flu-nya karena infeksi, infeksinya bisa bakteri, bisa virus, yang sering virus pun bisa menghasilkan batuk atau flu atau ingus yang berwarna hijau. Ya, antibiotik tergantung kondisi pasien. Kadang kalau kita menghadapi pasien yang kondisinya baik, kondisi baik itu misalnya dalam setting poliklinik, pasien berobat kepada kita di poliklinik, maka sebaiknya memang kita menggunakan antibiotik yang spektrum atau penangkapan kumannya lebih sempit kita bilangnya. Sedangkan apabila kita menghadapi pasien yang kondisinya berat, maka kita wajib dan harus memberikan antibiotik dengan spektrum luas atau orang bilang antibiotik yang lebih kuat supaya pasien tersebut lebih tertangani. Biasanya orang mengatakan suatu antibiotik keras itu apabila antibiotik tersebut menimbulkan efek samping pada dirinya. Misalnya, begitu dia minum antibiotik, lantas lambungnya merasa tidak enak, atau misalkan pasiennya berdebar-debar, atau mual, atau merasa gatal. Mungkin kalau saya mencoba menyesuaikan dengan istilah yang beredar di masyarakat, yang dimaksud dengan antibiotik keras adalah yang lebih sering memberikan efek samping. Jadi sesungguhnya sebenarnya antibiotik itu memang tidak boleh diberi bebas dan ini memang ada regulasinya dari pemerintah juga. Baik ini antibiotik spektrum sempit atau dalam istilah masyarakat antibiotik rendah maupun antibiotik yang tinggi. Jadi selayaknya lah toko online maupun apotek tidak memberikan antibiotik kecuali atas dasar peresepan oleh dokter. Baik, jadi agar kita terhindar dari infeksi secara umum atau dari infeksi oleh kuman yang kebal antibiotik, maka dari kita sendiri hidup kita harus bersih. Misalkan sebelum menyiapkan makanan atau sebelum kita makan, kita harus mencuci tangan. Lalu kalau kita batuk atau pilek, kita tutup batuk atau pilek kita dengan lengan. Atau kalau misalnya makan, kita harus yakin makanan kita betul-betul bersih. Itu dari sisi kebersihan. Lalu kemudian dari segi penggunaan antibiotik sendiri, kita sendiri harus sadar bahwa kita harus menggunakan antibiotik secara benar yang memang sesuai dengan indikasi. Kalau kita mengalami infeksi bakteri yang memang didiagnosis oleh dokter, maka barulah kita boleh menggunakan antibiotik. Sebetulnya kalau seseorang mengalami demam, atau misalkan infeksi, tidak semua hal tersebut memerlukan antibiotik. Karena infeksi atau demam tersebut dapat disebabkan oleh hal-hal lain selain infeksi oleh bakteri. Maka gunakanlah antibiotik hanya untuk infeksi yang memang disebabkan oleh bakteri. Di luar itu, kita tetap harus mempertahankan gaya hidup sehat dan bersih. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share kepada orang-orang terdekat kalian. Dan sampai bertemu pada episode di Arvi Channel berikutnya.